Menggapai berkah dengan mawaris. Pertama, pengertian ilmu mawaris. Istilah waris sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata mirats. Di dalam bahasa Arab, kata waris ini berarti harta peninggalan orang yang meninggal dunia yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Ilmu yang berkaitan dengan masalah pewarisan disebut dengan ilmu mawaris, yang lebih dikenal dengan istilah ilmu faraid. 2. Ahli waris. Dalam ayat Al-Quran disebutkan beberapa penjelasan tentang pembagian jatah harta warisan bagi ahli waris. Di antara ayat yang membicarakan hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 11 dan 12 berikut. Dilihat dari segi pembagiannya, ada dua macam kelompok ahli waris, yakni zawil furud dan asabah. Berikut ini adalah penjelasan masing-masing kelompok ahli waris tersebut. 1. Zawil furud, yakni ahli waris yang mencatat pembagiannya, telah disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Adapun jumlah pembagian yang disebutkan dalam sebuah sumber ajaran Islam itu adalah setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, dan 2/3. Berikut ini adalah masing-masing personal yang mendapatkan jatah pembagian tersebut. Ahli waris yang mendapatkan jatah setengah: 1 anak perempuan tunggal, 2 cucu pertama tunggal dari anak laki-laki, 3 saudara perempuan tunggal sekandung jika tidak ada anak, 4 saudara perempuan tunggal si bapak jika tidak ada anak, 5 suami jika tidak ada anak atau cucu batkuas. B. Ahli waris yang mendapatkan jatah sepertiga: 1 ibu jika tidak ada anak atau cucu, 2 orang saudara perempuan atau lebih ke ibu jika tidak ada ayah dan anak. C. Ahli waris yang mendapatkan jatah seperempat: 1 suami jika ada anak atau cucu, 2 istri jika tidak ada anak cucu, 3 2 anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki, 4 2 cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki. Kelima, 2 saudara perempuan atau lebih sekandung jika tidak ada anak dan saudara lelaki. 6 2 saudara perempuan atau lebih seayah jika tidak ada anak dan saudara lelaki. Damdi. Ahli waris yang mendapatkan jatah seperenam: 1 bapak jika ada anak atau cucu, 2 kakek jika ada anak atau cucu dengan syarat tidak ada bapak, 3 ibu jika ada anak atau cucu, 4 nenek jika ada anak atau cucu dengan syarat tidak ada ibu, cucu perempuan dari anak lelaki dan perempuan jika hanya seorang, 6 saudara perempuan seibu jika ada bapak atau anak. I. Ahli waris yang mendapatkan jatah seperdelapan: 1 istri jika ada anak atau cucu. F. Ahli waris yang mendapatkan jatah 2/3: 1 2 anak perempuan atau lebih jika ada anak lelaki, 2 cucu perempuan atau lebih dari anak lelaki, 3 2 saudara perempuan atau lebih sekandung jika tidak ada anak dan saudara lelaki, 4 2 saudara perempuan sebapak atau lebih jika tidak ada anak dan saudara lelaki. 2. Asabah, yakni ahli waris yang mendapatkan seluruh sisa harta dan dapat memperoleh seluruh harta jika tidak ada ahli waris zawul furud. Ahli waris asabah dibagi menjadi 3, yaitu A. Asabah binafsih, yaitu ahli waris yang menjadi asabah karena dirinya sendiri tanpa dipengaruhi ahli waris yang lainnya. Mereka itu adalah 1 anak laki-laki, 2 cucu laki-laki dari anak laki-laki, 3 bapak, 4 kakek, saudara laki-laki kelima sekandung, 6 saudara laki-laki sebapak, 7 anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, 8 anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, 9 paman sekandung, 10 paman sebapak, 11 anak-anak laki-laki paman sekandung, ke-12 anak laki-laki paman sebapak, 13 lelaki yang memerdekakan mayat apabila dulu statusnya sebagai budak. Bebralnan asabah bikairihi, yakni ahli waris yang menjadi asabah karena adanya ahli waris lainnya. Terusy, asabah ma'al gair, yakni ahli waris yang menjadi asabah bersama dengan ahli waris lainnya. Sebelum harta pusaka dibagikan, hendaklah seluruh tanggungan dipenuhi terlebih dahulu, barulah setelah membayar seluruh tanggungan sang mayat, harta pusaka boleh dibagikan kepada ahli waris. 3. Ahli waris hajib dan mahjub. Ahli waris hajib adalah ahli waris yang dapat menghalangi ahli waris lain untuk tidak mendapatkan harta pusaka, baik secara keseluruhan, hajib hirman, maupun hanya sekedar mengurangi jatah pembagiannya, hajib nuksan. Sementara yang dimaksud dengan ahli waris mahjub adalah orang yang terhalangi untuk mendapatkan keseluruhan harta atau terkurangi jatahnya karena adanya hajib. 4. Hubungan ilmu waris dengan hukum adat Islam, termasuk agama yang menghargai hukum adat atau tradisi, urf, selama tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam. Sementara itu hukum adat yang bertentangan dengan syariat
harus dikesampingkan dan lebih mendahulukan aturan dalam Islam. Adapun hukum adat dalam pembagian harta waris yang sesuai dengan Islam, di antaranya yang berlaku di suku Jawa, yang dikenal dengan istilah sepikul segendongan, yang artinya 2 bagian sepikul untuk laki-laki dan 1 bagian segendongan untuk perempuan. Kelima hikmah hukum waris bisa diambil bagi kaum muslimin. A. Menciptakan sikap tunduk dan patuh kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. B. Memperhatikan kesejahteraan ahli waris. C. Mendahulukan kepentingan mayit daripada yang masih hidup.